Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdah la syarikalah. Amma ba'du. Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Doa keberkahan dan salam senantiasa kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju ke jalan yang benar. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas makna-makna pokok yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Untuk keberkahan dan kelancaran kita, acara kita pada malam hari ini, marilah kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sekaligus kita baca bersama-sama untuk malam ini kajian kita dengan hamdalah. Dan hamdalah kemudian kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Ya, kita lanjutkan, kita akan baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita bahas ya, ini ada kata-kata penting yang perlu kita dalami dari surah Al-Fatihah. Ya, dari surah Al-Fatihah. Yang pertama yang akan kita kaji adalah dari ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada kata alhamdu, kemudian ada lillahi, kemudian ada rabbil, dan ada al-alamin. Kata yang pertama itu adalah yang akan kita dalami dari ungkapan alhamdu. Alhamdu, huruf pertama dan keduanya apa, Ibu Bapak sekalian? Alif lam. Alif lam, baik. Kalau ada kata yang diawali dengan alif lam, itu indikasi bahwa kata tersebut adalah bentuk Tiga. Ada. Kemungkinan itu adalah bentuk 3 atau bentuk 4. Nah, di sini alhamdulillah setelah kita amati lebih lanjut, ini terlihat dengan jelas bahwa dia adalah bentuk 3. Dia adalah bentuk 3 dengan penanda umum yang biasa kita jadikan sebagai patokan, yaitu ada sukun di tengah. Dan ini artinya tengah-tengah, ini ada sukun di tengahnya. Ya. Lalu apa bentuk satunya? Gitu ya. Apa bentuk satunya? Bentuk satunya adalah hamida. Ini ada Pak Hamid nih yang punya. Pak Hamid nih yang punya nama ini ya. Ada hamida. Ya. Kemudian bentuk 2-nya adalah yahmadu. Bentuk 3-nya adalah hamd. Hamd. Nanti ini bisa hadir dalam bahasa Arab, bisa hadir dengan beberapa bunyi ya. Misalnya ada kita dengar kata hamdan.
Ada Hamdan dulu, salah seorang penyanyi dangdut terkemuka gitu ya. Ada Hamdan. Ada Hamdan. Bisa juga nanti berkembang menjadi Hamdun. Ya, bisa jadi Hamdan, bisa juga Hamdun, bisa juga nanti Hamdin. Nah, begitu juga ya, bisa juga Hamd. Ya, Hamd begitu aja. Jadi Hamd. Hamida, Yahmadu, Hamd. Coba kita baca bersama-sama. Hamida, Yahmadu, Hamd. Iya, itu makna dasarnya adalah memuji ya. Makna dasarnya memuji, sehingga kemudian ketika hadir dalam bentuk tiga bisa dipahami maknanya menjadi pujian. Dari memuji menjadi pujian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata yang penting untuk kita pahami, ya, di sini dalam ungkapan lillahi ada li. Berapa huruf? Lillahi 2. Kita ulang lagi ya. Di dalam kata lillahi di sini ada kata li. Berapa huruf li? Satu. Dalam bahasa Arab dia berbeda dengan bahasa Indonesia dalam hal bahwa dalam bahasa Arab memungkinkan bahwa satu huruf itu menjadi wujud dari satu kata. Atau dengan kata lain, satu kata dalam bahasa Arab bisa wujudnya satu huruf. Jadi cara kita mengenali kata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab punya sedikit perbedaan. Apa yang kita maksud dengan perbedaan di sini? Biasanya dalam bahasa Indonesia kita menyebut huruf sebagai bagian terkecil dari sebuah bahasa. Huruf kalau dituliskan, kalau diucapkan itu menjadi bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada bunyi vokal dan ada bunyi konsonan, ya, bunyi vokal dan bunyi konsonan. Dalam bahasa Arab, satu huruf itu bisa menjadi dianggap sebagai satu kata. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab tidak dikenal istilahnya huruf vokal. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada huruf vokal. Yang ada adalah huruf konsonan. Nah, sedangkan kalau vokal yang kita sebut dengan A, I, U itu, dalam bahasa Arab statusnya dia bukan huruf, tapi statusnya adalah bunyi. Jadi A, I, U dalam bahasa Arab itu adalah bunyi, bukan huruf. Beda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada namanya huruf A, ada namanya huruf I, ada namanya huruf U. Itulah yang kemudian membantu kita untuk bisa membunyikan, membaca. Apa kaitannya dengan hal itu? Kaitannya adalah kalau dalam bahasa Arab, karena huruf itu semuanya konsonan, maka huruf itu bisa menjadi kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, karena ada huruf konsonan dan ada huruf vokal, tidak mungkin satu huruf menjadi kata, gitu ya. Tidak mungkin satu huruf menjadi kata, gitu ya. Tidak mungkin satu huruf menjadi kata. Ya, baik. Seperti contoh pada kata yang sedang kita bahas. Kata li atau bisa juga la. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, itu kalau ditulis itu sudah menjadi dua huruf. Ya, dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi dua huruf. Yang mana itu dalam bahasa Indonesia ada L-nya sendiri, ya, ada L-nya yang merupakan yang kita sebut dengan huruf konsonan, ada L-nya, itu ada L, kemudian ada I, yaitu ya. Ada L dan ada I. Itu sehingga bunyinya menjadi li. Jadi ada dua huruf wujudnya. Kalau dalam bahasa Arab cukup satu huruf ya li saja. Soalnya I itu bukanlah huruf tetapi bunyi.
atau kemudian kalau kita baca yang tulisan Arab itu la, maka dalam bahasa Indonesia akan berwujud dua huruf, jadinya la. Li atau la. Karena itu nih, kalau secara sederhana kalau dalam bahasa Indonesia bisa didefinisikan ya, dalam bahasa Indonesia bisa didefinisikan kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Apa? Bahasa Indonesia? Kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Iya, gabungan dari beberapa huruf. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak demikian ya. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Kata dalam bahasa Arab itu tidak harus berwujud beberapa huruf. Satu huruf pun bisa menjadi satu kata. Ini contohnya. Ini contohnya. Itu li atau la. Masih ingat di pelajaran kita sebelumnya kita pernah menemukan, kita pernah bertemu dengan kata li atau la? Masih ingat? Li artinya bagi. Surat Al-Kafirun mungkin. Ya, baik. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Oh ya, lakum lah. Ya, baik. Itu ya di Al-Kafirun situ ada ungkapan lakum dinukum waliyadin ya, ada ungkapan lakum dinukum waliyadin di Al-Kafirun. Nah, itu pada waktu itu masih ingat apa maknanya lakum dinukum waliyadin? Ini agamamu, bagiku agamaku. Iya, baik. Nah, sekarang kita akan kembangkan lagi kata ini ya, kita akan kembangkan lagi dengan makna-makna yang lain. Kata li itu selain yang tadi ya kita sudah pahami bagimu ya atau untukmu, dia juga bisa bermakna kepunyaan ya, dia bisa bermakna kepunyaan, dia bisa juga bermakna mempunyai ya. Dia juga bisa bermakna mempunyai. Mana yang akan kita pakai sebagai makna yang cocok nanti kita lihat pada konteks penggunaan kata tersebut di dalam kalimat. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat pada konteks seperti yang akan kita bahas berikut ini. Ini adalah contoh-contoh penggunaannya di dalam kalimat. Nah, ini dikutip dari pelajaran kita sebelumnya, karena kita sudah mempelajari ada ungkapan lakum dinukum waliyadin ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, coba ini saya ingin ke Bu Juriah, ada Bu Juriah? Ada. Ya, coba dibaca lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Iya, baik. Itu ada berapa potong? Empat. Yang pertama, Lakum yang kedua, dinukum. iya, yang ketiga, Waliyah yang keempat, din. iya, oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu artinya Ibu sudah bisa menyesuaikan dengan corak pembelajaran kita. Itu ada 4 potong. Dari 4 potong tersebut, dari 4 rangkaian tersebut, apa ada yang lebih dari 1 kata? Lebih dari 1 kata. Ada. Dalam apa tadi Pak Guru? Dalam potongan rangkaian kata tersebut, ya, dalam potongan rangkaian kata tersebut, apa ada yang 1 potong lebih dari 1 kata? Ada. Ada. Yang mana? Lakum. Berapa kata? Tapi 1 kata. Lakum berapa kata? 1 potong 2 kata. 1 potong, 1 kata. Lakum.
Berapa Satu. kata? 2. Ya, kata yang pertama, La. kata yang kedua, Kum. iya, oke, bagus. Potongan yang kedua apa tadi? Dinukum. Iya, itu terdiri dari berapa kata? 3. Kata yang pertama apa? Di. Yang kedua? Dinukum. No. No. Yang ketiga apa? Kum. Iya, bagus. Kata yang pertama apa artinya? Bagimu. Ibu, Agama. ini ya, Mas bisa itu ya, fokus ya. Kita sedang bahas potongan yang mana bisa ya. Saya tutup terlebih dahulu supaya konsentrasi kita tidak terpecah. Dinukum ini berapa kata tadi? 3. Iya, bagus. Kata yang pertama artinya apa? Agama. Iya, bagus. Kata yang pertama artinya agama. Kata yang kedua artinya apa? Kum. Kamu kan? Iya, bagus. Kata yang kedua artinya kamu. Kata yang ketiga artinya apa? Artinya. Iya, artinya. Tapi yang ini kum. Kamu kan? Oh. Jadi 2 kata yang berarti kamu. Enggak, yang ketiganya. Oh, yang ketiga artinya kamu. Kalau yang keduanya artinya apa? Onunya nggak tahu, Ustaz. Kalau begitu nanti lain waktu ya, lain waktu Ibu. Kalau Ibu tidak tahu artinya, sebaiknya jangan menganggap itu sebagai satu kata. Coba ulangi Ibu. Apa yang saya katakan? Kalau tidak tahu artinya, Iya. Dihitung. jangan, maksudnya kan? Jangan dihitung. Yang lain ada yang ingat tadi apa saran saya? Kalau tidak tahu artinya, jangan dihitung sebagai kata. Ya, baik. Kalau tidak tahu artinya, jangan dihitung sebagai satu kata mandiri. Nah, berarti di sini ya, berarti di sini yang Ibu tahu artinya berapa? 2. 2. Bu Juria, ingat? Yang Ibu tahu artinya berapa? Artinya? Iya, artinya. Yang Ibu tahu artinya ada berapa? Din agama. Laku. Maksudnya arti apanya? Hah? Dinukumnya maksudnya Pak Guru? Ya, dari dinukum ini yang Ibu tahu artinya ada berapa? Nggak ngerti saya maksudnya. Saya juga sebentar ya kalau begitu. Baik. Jadi jawabannya adalah 2. Dengan demikian ya, dengan demikian dalam ungkapan dinukum ini bukan 3 kata. Ya, dalam dinukum ini bukan 3 kata. Melainkan 2 kata. Walaupun tadi Ibu mengingatnya ada yang luput ya di dalam ingatan bahwa pada pelajaran kita sebelumnya yang berarti agama itu bukan dal dengan ya saja, Bu. Ya, yang berarti agama itu bukan di saja. Tapi pada pelajaran kita yang sebelumnya yang berarti agama itu adalah din. Apa, Bu? Din. Iya. Dengan demikian, ini din ini dianggap satu kata. Ya. Jadi din ini dianggap satu kata. Jadi din ini bukan 2 kata. Saran saya tadi adalah
Ini berhubung ibu tidak tahu, misalnya kalau dipotong di artinya agama, lalu en tidak tahu, saran saya, sebaiknya nun itu jangan dianggap sebagai satu kata mandiri. Kenapa? Karena ibu tidak tahu artinya. Gitu ya, karena ibu tidak tahu artinya. Karena itu tadi saya tanya kembali, Ibu, dari dinukum ada berapa yang Ibu ketahui artinya? Gitu. Ibu kemudian mengatakan tidak paham. Nah, syukur ada Pak Hamid yang membantu kita, sehingga Ibu mengatakan yang saya tahu ada 2. Gitu. Apa? Yaitu agama dan kamu. Berarti caranya kalau begitu dinukum ini ada 2 kata. 2 kata, iya. Yang pertama adalah din, yang kedua adalah kum. Ya, Nah, tapi kita bersyukur bahwa ibu sudah mulai membiasakan diri untuk bisa membedakan antara potongan kata dengan jumlah kata. Jadi lakum itu 1 potong ya, 1 rangkaian. Dinukum itu 1 potong ada 1 rangkaian, tetapi lakum itu terdiri dari 2 kata, yaitu la dengan kum. Lalu dinukum itu ada 2 kata, walaupun tadi sempat diduga 3, tetapi dinukum itu 2 kata. Kata yang pertama adalah din, kata yang kedua adalah kum. Itu artinya apa? Dalam bahasa Arab ya, untuk menyesuaikan diri kita dengan karakter bahasa Arab, dalam bahasa Arab beberapa kata bisa ditulis bergabung ya. Beberapa kata bisa ditulis bergabung menjadi 1. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu umumnya ini 1 kata ditulis 1 rangkaian, ya, 1 kata ditulis 1 rangkaian. Misalnya kalau kita mengatakan selamat pagi cikgu, itu berapa kata? 3. Cikgu 4. 4. Cikgunya 2. Ya. Kalau itu bahasa Melayu ya, nggak usah pakai bahasa Melayu ya, pakai bahasa Indonesia deh. Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Nah, itu berapa kata? 4. Ya, selamat pagi Pak Guru itu 4 kata. Itu berapa potong kalau ditulis? 4 potong juga. 4 potong juga ya. Potongan pertama selamat, potongan kedua pagi, potongan yang ketiga Pak, potongan yang 4 adalah guru. Nah, begitu ya dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia kita mengatakan lakum, itu 1 ya, 1 dirangkai ya, dirangkai menjadi 1 kesatuan, tetapi itu bukan 1 kata, itu adalah 2 kata. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Potongan yang ketiga apa, Bu Juriah? Iya. Ya, bagus. Itu dugaan Ibu berapa kata? 2. Ya, bagus. Itu. Yang pertama artinya apa? Ini yang wawnya dan Jangan begitu ininya, diskusinya jangan begitu. Tadi saya sedang mengajak Ibu untuk berpikir bahwa untuk menentukan jumlah kata itu berdasarkan pemahaman arti yang kita miliki ya, berdasarkan arti yang kita pahami. Walia kata Ibu itu ada 2 kata. Nanti saya akan tanya apa saja katanya, nanti akan kita tanyakan. Tetapi yang akan lebih dahulu kita tanyakan adalah ketika Ibu berkata bahwa itu ada 2 kata, walia itu 2 kata, maka kita tanyakan artinya. Kata yang pertama artinya apa? Kata yang kedua artinya apa? Nanti saya tanya bahasa Arabnya apa, artinya aja dulu, gitu. Karena kita keutamakan pemahaman. Kita ulangi lagi. Walia menurut Bu Juriah itu ada 2 kata. Kata yang pertama artinya apa? bagiku. Iya. Bagi. Yang pertama artinya bagiku. Kata yang kedua artinya apa?
Din. Kata yang kedua artinya apa? Yang kedua yang ini maksudnya yang li ya Pak Guru. Oke, sebentar kalau gitu saya tutup dulu ya supaya konsentrasi Ibu tidak terpecah ke banyak itu ya, ke banyak aspek. Oke. Ibu bisa lihat? Iya. Iya, apa? Coba baca. Walia. Oke, bagus. Berapa kata? Kata Ibu tadi? Berapa kata? Kata Ibu tadi? Tadi Menurut saya Ibu bilang berapa kata? Tadi saya bilang 2. Iya, bagus. Nah, sekarang yang pertama artinya apa? Dan. Iya, bagus. Yang kedua artinya apa? Bagiku. Iya, bagus ya. Bagiku. Bagiku itu satu kata, bagiku. 2. Kalau begitu jumlahnya tidak 2 kalau begitu. Ya berarti 3. Nah, begitu jadinya. Itu. Berarti walia ini ya, walia ini bukan 2 kata karena ketika mengatakan bagiku itu 2 kata, ada bagi dan ada aku. Tuh. Nah, coba sekarang baru kita pasangkan dalam bahasa Arabnya yang bermakna dan yang mana? Wow. Ya, wow, bagus. Yang bermakna bagi yang mana? Li. Iya, bagus. Yang bermakna aku yang mana? Iya. Nah, itu dia sekali lagi yang kita sebut ya Bu Juriah ini bahwa dalam bahasa Arab ini contoh ini sangat komprehensif, sangat cocok. Dalam bahasa Arab yang ditulis satu rangkaian itu bisa jadi lebih dari 1 kata. Oke, ternyata betul. Walia ini satu rangkaian, kita sebut dengan mudahnya 1 potong. Ternyata itu terdiri dari 3 kata. Lalu berikutnya, kata pertama ternyata wujudnya cuma 1 huruf, wa saja. Kata yang kedua juga wujudnya 1 huruf, lam saja. Kata yang ketiga juga wujudnya 1 huruf, ya saja. Ini yang tadi di awal pelajaran kita sampaikan bahwa dalam bahasa Arab, 1 huruf itu bisa menjadi 1 kata. Ya, 1 huruf itu bisa menjadi 1 kata. Oke, berikutnya setelah lakum dinukum, ya berikutnya waliyadin. Assalamualaikum. Dengan demikian, apa makna lengkap ungkapan ini, Bu Juriah? Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Coba ulang, apa maknanya? Bagiku agamaku, bagimu bagi. Kok jadi lupa ya? Kalau dibingungin. Oh iya, nggak apa-apa. Pada dasarnya Ibu paham ya, tapi ada persoalan dengan lupa. Gampang nih, kalau lupanya pergi nanti Ibu akan bisa. Hanya persoalan lupa aja. Baik, mudah-mudahan nanti setelah selesai belajar ini, ingatan itu kembali sehingga akan dimengerti. Ibu-ibu yang lain apa makna ungkapan lakum dinukum waliyadi? Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Iya, baik. Itu kan bertolak belakang 180 derajat antara apa yang diingat oleh Bu Juriah dengan apa yang bisa diucapkan. Ya, bisa itu kan ada yang nggak kompak itu. Antara apa yang dipikiran dan lisan itu bisa jadi nggak kompak. Kenapa begitu? Karena kita belajar itu seringnya berat sebelah. Apa maksudnya berat sebelah? Otak aja yang mikir, mulut nggak pernah bicara. Gitu. Otak aja mikir aja gitu. Kenapa? Mulut nggak pernah bicara karena selama pembelajaran yang bicara adalah ustaznya aja. Begitu kita diminta untuk bicara, udah itu bablas. Kenapa? Karena kita hanya melatih otak untuk mengingat, tidak melatih bibir untuk berbicara. Ya, lakum dinukum waliyadin. Baik, jadi li di sini dalam konteks ini bermakna apa?
dari pilihan-pilihan yang ada tadi ada untuk, ada bagi, ada kepunyaan, dan ada mempunyai. Apa yang dipilih untuk memaknai, untuk digunakan mengartikan la di sini? Untuk atau bagi. Untuk atau bagi. Nah, oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini ada kalimat berikutnya. Ya. Apa kalimatnya? Coba kita baca. Lirrasul akhlak mahmudah. Apa kalimatnya? Lirrasul akhlak mahmudah. Iya, baik. Apa ada kata yang belum terpahami di situ? Mahmudah. Nggak tahu, mamah muda. Puji ya? Ini lagi terkenal itu, mamah muda, namanya Mahmuda. Oke. Gimana cara kita memahaminya? Kalau kita berdasarkan ilmu kita gimana? Kalau ada kata baru, gimana cara kita memahaminya? Cari kata dasarnya. Ya, gitu caranya ya. Coba kenali 3 huruf dasarnya. Kita lakukan yuk. Kira-kira apa nih 3 huruf dasarnya? Hamada. Hamimdal gitu ya. Hamimdal. Oke, bagus. Berarti sama dengan nama Pak Hamid ya. Bukan maksudnya Pak Hamid punya mamah muda, bukan. Sama aja gitu. Berarti sama dengan Hamida gitu ya. Kalau ada 3 huruf dasar, ilmunya apa? 3 pengikat makna pengingat yang lupa. Hamida tadi ada makna dasar apa? Hamida itu tadi Hamida tuh memuji tuh. Yang dasar. Dari memuji kira-kira apa dasarnya? Puji. Oke, bagus ya. Makna dasar berarti di mahmudah itu ada makna puji gitu ya. Kita lanjut berikutnya, ada tak di ujung. Apa tak apa namanya? Marbutoh. Apa ilmu kita terkait dengan tak marbutoh? Perempuan. Anas. Apalagi ilmunya? Bentuk 3 atau bentuk. Ya, apalagi ilmunya terkait dengan tak marbutoh? Kata benda. Kalau enggak bentuk 4. Oke, terus apalagi ilmunya terkait dengan tak marbutoh? Bentuk itu. Bentuk apa? Ya, masdar ya. Iya, oke, bagus. Apalagi ilmunya terkait dengan tak marbutoh? Apa? Ya, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya adalah dia tidak mengubah arti. Tidak. Itu artinya apa? Mengatakan demikian, itu artinya Ibu, Bapak, mau mengatakan mahmudah atau mahmud sama aja. Itu maksudnya. Mahmud sama mahmudah dari segi arti sama aja. Cuman bedanya Mahmud itu abang, Bang Mahmud. Kalau mahmudah itu empoknya. Ada empok mahmudah, ada abang Mahmud. Tetapi artinya sih sama saja gitu ya, artinya sama saja. Itu terkait dengan tak marbutoh. Huruf pertamanya apa? Mim. Sebelum terakhir ada huruf apa? Wow. Ingat di situ pelajaran kita yang lalu-lalu kalau ada mau ada makna apa? Pasif. Ya, selain ada makna apa? Pasif. Ya, dalam bahasa Indonesia untuk menandakan pasif bisa dengan awalan apa selain di? Apa? Ter. Berarti kalau kita gabungkan maka maknanya bisa menjadi terpuji atau dipuji. Baik, itu dulu ya. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah berhasil mengungkapkan makna yang ada pada ungkapan mahmudah dengan pendekatan ilmu ya bahasa Arab Qurani yang sudah kita miliki. Sekarang silahkan dirangkai menjadi satu makna lengkap ungkapan lirrasul akhlak mahmudah. Apa
makna yang cocok untuk ungkapan tersebut, ya, tentu dengan memilih mana di sini kan ada li ya, li itu lir rasul di ungkapan di bagian di potongan pertama ada ungkapan lir rasul, itu ada gabungan dari li dengan ar-rasul. Untuk li-nya apa? Kita punya beberapa pilihan, bisa untuk, bisa bagi, bisa kepunyaan, bisa juga mempunyai. Silakan siapa yang mau menawarkan hasil pemahamannya? Saya Pak, Bu Yurlis. Silakan. Rasul mempunyai akhlak yang terpuji. Iya, bagus. Yang lain? Enak tapi ini, Bu. Yang lain sepaham? Sama? Guru. Iya, oke, bagus. Jadi li di sini bermakna apa? Mempunyai. Mempunyai. Baik, sehingga ungkapannya menjadi Rasul mempunyai akhlak yang terpuji. Baik. Assalamualaikum Pak Guru semuanya, maaf. Nah, di sini kemudian lir Rasul, tadi sudah. Untuk ungkapan yang lain kita punya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, alhamdu adalah bentuk 3. Sehingga alhamdu maknanya menjadi pujian. Lillah Allah, bagi Allah. Iya, pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah. Itu kalau di ungkapan yang serupa ini di tetangga sebelah itu ungkapannya menjadi puji Tuhan. Bahasanya jadi puji Tuhan gitu ya. Itu kan dari satu rumpun ya, dari agama Ibrahim kemudian diwariskan dan sebagainya, itu jadi ada beberapa kemiripan dan ada beberapa kesamaan. Ya, gitu. Ya, Allah. Kata berikutnya adalah al-alamin. Kita kenali sebagai jamak ya sebelumnya. Kata alamin adalah bentuk jamak. Jamak ditandai dengan ada ya dan nun. Ya dan nun. Ya dan nun. Sehingga bentuk tunggalnya gampang kita prediksi dan mudah kita ingat. Ketika alamin tanpa ya dan nun, tersisa adalah alam. Ya, tersisa adalah alam. Alam sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Alam sudah jadi bahasa Indonesia. Saya tidak tahu apakah nenek moyang kita punya kata untuk sesuatu yang bermakna alam gitu ya, sesuatu yang bermakna alam. Baik, itu dia yang pertama dari ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tanmiyatul mufradat kita tadi. Ada kata alhamdu sudah kita bahas. Kemudian ada kata li, ya, li, ya, ada kata li, lali. Kemudian ada al-alamin. Ada 3 yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjut berikutnya dari ungkapan Malik Yaum Ad-Din. Ya. Malik Yaum Ad-Din. Ada berapa kata di sini? 3. Ya, 3 ya. Yang pertama Malik. Yang kedua Yaum. Yang ketiga Ad-Din. Ad-Din. Ya, kita akan bahas ketiga kata tersebut. Ya, kita akan bahas ketiga kata tersebut. Kita awali dengan kata Malik. Ya, kata Malik itu maknanya sama dengan Malik. Bisa dirasakan perbedaan antara Malik dengan Malik. Di mimnya panjang. Ya, betul ya. Mimnya panjang. Ya, mimnya panjang. Yang satu ini. Tetapi karena dia terbentuk dari 3 huruf dasar yang sama, maka gitu ya. Terbentuk dari 3 huruf dasar yang sama, maka maknanya tidak terlalu jauh berbeda. Di dalam Al-Qur'an uniknya, ini kan kata Malik, ada kata Malik. Uniknya di dalam Al-Qur'an itu, ini akan muncul
di dalam Al-Quran itu 3 kali. Ya, kata ini muncul dalam Al-Quran 3 kali. Ada 1 kali, ya, 1 kali dia harus dibaca panjang. Ya. Sebaliknya, ada 1 kali yang harus dibaca pendek. Pendek. Nah, lalu ada jalan ketiga nih, jalan tengah. Bagaimana jalan tengahnya? Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Pendek. Itu uniknya, luar biasa itu Al-Quran. Ya namanya bukan bikinan manusia ya. Dan itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Di surat An-Nas, itu harus dibaca pendek. Malikin Nas nggak boleh, Malikin Nas nggak boleh. Di antara para ulama, walaupun ulama-ulama berbeda cara membaca, tetapi sepakat bahwa di surat An-Nas dia harus dibaca pendek. Nah, di surat Al-Mulk, Allahumma malikal mulki tu'til mulka, itu harus dibaca panjang. Harus dibaca panjang. Sedangkan di surat Al-Fatihah, ini boleh baca panjang, boleh baca pendek. Dan uniknya nih, bukan suatu kebetulan, tapi bisa kita lihat keindahan dan kedalaman pesannya. Di dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, sebelumnya dipahami dengan dalam arti apa? Yaumiddin? Raja di hari kemudian. Ya, hari kemudian itu kan hari kematian. Ya. Ya, hari kematian. Itu namanya hari kematian, itu bisa lama, bisa pendek bagi orang-orang tertentu. Ada orang yang baru lahir, esok sudah meninggal dunia. Padahal di luar ruangan persalinan, ada si kakek yang sudah 100 tahun nunggu cucunya. Ini yang si kakek, si nenek yang sudah berusia 90, 100 tahun menunggu kelahiran cucu yang baru lahir, sudah meninggal dunia. Nah, itu namanya hari kemudian ya, hari akhir itu, hari kiamat itu bisa panjang, bisa pendek. Tetapi di dalam surat An-Nas, An-Nas itu berkaitan dengan manusia, Allah disebut sebagai Malikin Nas. Rajanya manusia. Itu adalah, Allah adalah raja manusia, tapi bukan raja yang susah digapai, susah dicari. Gitu. Kekuasaan Allah itu dekat sekali dengan kita. Bahkan kalau berdasarkan penjelasan dari agama yang kita tidak sepenuhnya bisa tahu kalau tidak dijelaskan oleh agama, bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi kita, itu sangat dekat sekali itu. Bahwa raja kita, Allah raja kita sangat dekat, dia lebih dekat dari orang terdekat kita. Gitu ya, lebih dekat dari orang terdekat kita. Maka dalam konteks itu. Tetapi ketika di surat Al-Mulk tadi, karena bicara tentang Allah sebagai raja di raja, gitu, raja yang tak tertandingi, itu harus panjang. Itu artinya dalam kaitan pesannya bahwa setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya penguasa, setinggi-tingginya kekuasaan, tetap tidak akan pernah mampu menandingi kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan bagi saya ya yang mencoba menikmati keistimewaan ya, kenapa mesti berbeda, dan bukan hanya mesti berbeda, bisa berbeda, bukan hanya bisa berbeda, tapi harus diterima seperti itu adanya ya. Dan itu artinya bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, sehingga pesan itu bisa sampai kepada kita. Itu uniknya kata Malik ini. Secara makna, tapi kalau di luar Al-Quran, ya di luar Al-Quran, bisa digunakan bertukar ya, secara bertukaran saja gitu. Di dalam kalimat, di luar Al-Quran, kadang-kadang Malik itu dianggap biasa saja. Ya. Dianggap Malik biasa saja. Oke, itu untuk kata Malik dan kata Malik. Malik dengan Malik. Berikutnya, dengan 3 huruf dasar yang sama, tapi ini kita perlu meningkatkan satu tingkat lagi ya, konsentrasi kita. Kalau sebelumnya kan ilmu kita yang penting hurufnya dulu, soal bunyi nanti. Nah, ini kira-kira
sekarang sudah saatnya kita mulai fokus konsentrasi kita kaitkan juga dengan bunyi-bunyi. Ya. Kata Malik itu kalau barisnya tidak ada, ya, sama semua itu hurufnya. Ya, sama semua hurufnya. Tetapi karena orang Arab sudah yang awal-awal ya, karena itu adalah bahasa mereka, ya, karena bahasa mereka tidak ada persoalan untuk memahaminya. Bahasa persoalannya. Untuk orang Indonesia yang bukan orang Arab tentu perlu diperhatikan karena dibuatkanlah tanda baca. Ada pergeseran sedikit. Kata Malik, ya, kata Malik yang bermakna raja bergeser menjadi mulk, jadinya kerajaan. Bagaimana supaya kita mengingat ini? Ke dalam bahasa Indonesia kita punya beberapa cantolan. Misalkan di Indonesia itu kan ada di Indonesia bagian timur ada satu wilayah yang terdiri dari beberapa pulau-pulau. Yang terbesar ada Ternate, ada Tidore, kemudian ada beberapa pulau-pulau kecil lagi gitu. Dulu itu ya, setiap daerah dengan pulau-pulau kecil setiap daerah punya raja. Karena pulaunya banyak, ya berarti rajanya banyak. Gitu. Maka kemudian disebutlah nama daerah itu dengan nama daerah apa? Maluku, gitu ya. Ada Maluku. Ada daerah Maluku, ada kaitannya dengan raja-raja. Itu yang pertama. Ya, raja. Yang kedua, ini orang tua kita sering pesan begini. Tapi sebelum pesan ini saya ingin kita coba membangun ngakal-ngakalinnya gimana. Kalau kita mengatakan kerajaan itu identik dengan hidup enak apa hidup susah? Hidup enak. Enak ya, raja kerajaan itu hidup itu. Makanya sekarang itu kan orang-orang yang kaya itu digelari sultan. Sultan gitu. Ada Sultan, ada Cinere, siapa? Ada yang tahu Sultan Cinere? Iya tuh Anang Herman sama ya, itu, Asanti. Ya. Ada Sultan Bintaro gitu. Siapa tuh Sultan Bintaro? Karena enak gitu, ada enak. Nah, kemudian kalau hidup enak di kerajaan itu identik dengan kerja keras, gitu ya. Kerja keras apa enggak? Enggak, karena itu kan orang tua kita sering mengatakan kalau ada anak, ada cucu yang kepinginnya hidup enak, tetapi nggak mau kerja keras, dinasihatin. Jangan berpikir muluk-muluk. Muluk, iya. Jangan muluk-muluk katanya. Yang enak-enak. Gitu. Itu artinya apa gitu ya? Enak tapi nggak mau kerja keras, nggak mau sungguh-sungguh seperti gaya kehidupan para malik yang ada tinggal di mulk di kerajaan, gitu ya. Itu untuk kata mulk ya. Sehingga nanti kalau sumpama kita lupa, kita cobalah ini kaitkan dengan itu, dengan serapan itu. Apakah benar demikian apa tidak? Kata orang Jawa sih apa itu cocok itu dicocok-cocokin aja nih kan ilmu cocokologi. Nah, perhatikan berikutnya ini bunyinya berbeda akan mengindikasikan perubahan ya. Bunyinya berbeda mengindikasikan perubahan. Ya, mengindikasikan perubahan. Silakan dibaca contohnya. Allahu malikus samawati wal ardh. Ya, baik. Allahu malikus samawati wal ardh. Allah yang memiliki. Apa maknanya? Allah yang memiliki. Allah yang menguasai. Allah Malik raja. Allah raja. Iya. Ini.
Allah adalah Raja. raja atau penguasa langit Langit dan dan bumi. bumi. Itu ya. Nah, ini perlu berhati-hati bahwa kata Allah dengan lillah itu maknanya berbeda. Ya. Allah dengan lillah itu berbeda. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa Allah, perhatikan tulisannya, lillah juga perhatikan tulisannya. Ya, seperti yang ada di warna merah ya, Allahu yang berwarna merah, sedangkan lillahi ini berwarna hitam. Perhatikan perbedaannya. Itu juga akan melahirkan makna yang berbeda. Karena Allah itu satu kata, sedangkan lillah berapa kata? Dua kata. Maka coba dibandingkan makna dua ungkapan tersebut. Allahumma likus samawati wal ard, bandingkan dengan lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ya, Apa maknanya yang kedua? kan berarti kan Milik Allah. Allah mempunyai kerajaan. Langit dan Iya, baik. Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi. Itu dia dari kata Malik. Kemudian Malik, Malik, dan Mulk. Itu. Kata berikutnya ada kata Yaum. Nah, ini masih kita mengembangkan kemampuan baru yang tadi kita miliki, yaitu apa? Adanya pergeseran makna. Ada pergeseran makna ketika dia ada perubahan bunyi ya. Malik dengan mulk yang berbeda itu adalah bunyinya. Berbeda bunyinya. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering mengatakan yang berbeda adalah barisnya. Nah, kata yaum dengan al-yauma, kata yaum dengan al-yauma, ini yaumanya sebenarnya yang diinginkan, itu ada perbedaan makna kalau kita mengatakan yaum dengan al-yauma. Kalau yaum saja bermakna apa? Hari. Hari. Tetapi kalau kita mengatakan al-yauma, maknanya bisa menjadi Hari ini. hari ini, gitu ya, hari ini. Karena itu tentu kita perlu melihat ya budaya orang ya, budaya dan bahasa yang digunakan oleh pemilik budaya tersebut. Tentu ada makna yang berbeda ketika orang Arab mengatakan al-jumu'ah gitu ya. Al-jumu'ah dengan al-jumu'ata. Kira-kira apa bedanya? hari Jumat. Hari Jumat ini ya. Ya, al-jumu'ah dengan al-jumu'ata. Bedanya adalah kalau dia mengatakan al-jumu'ah, itu artinya hari Jumat. Hari Jumat yang mana? Mana aja selama itu namanya hari Jumat. Gitu. Tapi kalau dia mengatakan al-jumu'ata, berarti Jumat yang ini nih yang ada di pekan ini. Karena itu kalau yang paham bahasa ini ya, bahasa dan budaya ini, ketika mau janjian, itu ditegesin itu. Al-jumu'ah atau al-jumu'ata gitu ya. Gitu. Supaya nanti kita kalau kita mengatakan hari Jumat aja, hari Jumat ya, Jumat itu hari Jumat ini ada perbedaan. Kata berikutnya ada kata din. Kata berikutnya ada kata din. Apa maknanya din? Agama. Iya, ya bermakna agama. Nah, lalu ketika digabungkan ya, antara kata yaum dengan ad-din menjadi yaumiddin, itu melahirkan makna baru. Ya, melahirkan makna baru menjadi hari kiamat. Menjadi hari kiamat. Ya, kiamat sendiri itu dari bahasa Arab sebenarnya. Ya, kiamat sendiri itu dari bahasa Arab. Saya juga tidak tahu ini persoalannya.
Saya tidak tahu dalam bahasa di kampung ya, bahasa di kampung. Saya kalau mengatakan hari kiamat itu apa ya, bahasa Sasaknya saya nggak tahu bahasa Sasak. Hari kiamat aja gitu. Kalau di bahasa Jawa, hari kiamat apa bahasa Jawanya? Hari kiamat juga. Kiamat juga. Kalau bahasa Batak, Bu Juria, bahasa Bataknya hari kiamat apa? Enggak pernah Pak Guru. Ah? Enggak pernah enggak pernah gabung orang itu. Oh, enggak ya. Ini kiamat. Kalau bahasa Betawinya hari kiamat apa, Bu Asmani? Kiamat. Kalau bahasa Padangnya hari kiamat apa, Bu Yurlis? Hari kiamat juga. Hari kiamat juga. Itu ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang jadi kemungkinan pertama memang orang tua kita nggak punya konsep namanya hari kiamat. Jadi kalau mati udah mati aja itu. Setelah mati itu nggak ada. Orang tua kita nggak punya gitu. Setelah mati mau ngapain itu bisa jadi orang nenek moyang kita dulu nggak punya gitu. Karena kan kita nggak akan tahu namanya hari kiamat itu kalau tidak diinformasikan oleh para rasul, nggak tahu kita. Bahwa ada kehidupan setelah mati itu kan kita nggak akan tahu kalau tidak diinformasikan oleh para rasul. Itu kemungkinan yang pertama gitu. Sama kayak kita kan, kayak kita. Apa bahasa Indonesianya helikopter ya? Helikopter ya. Atau televisi. Apa ya? Televisi karena memang nenek moyang kita nggak punya televisi. Jadi tidak punya televisi, begitu datang televisi ya diubah-ubah lah sedikit begitu. Sama hari kiamat. Kemungkinan yang kedua adalah ini mencerminkan bahwa Islam itu sudah masuk ke seluruh wilayah Indonesia dan sudah mempengaruhi budaya orang Nusantara. Gitu ya, sudah mempengaruhi budaya orang Nusantara. Sehingga gitu apa yang diartikan dengan hari kiamat itu sudah menjadi kata yang diserap oleh bahasa-bahasa yang ada di Nusantara ini. Itu berarti luar biasa ini masuknya bahasa Arab dan budaya Indonesia. Itu kan hari kiamat. Nah, itu hari kiamat. Ada dua kemungkinan itu. Tetapi yang menarik juga, mungkin ini bisa menjadi tambah wawasan buat kita, untuk apa yang kita sebut dengan hari kiamat, ya. Orang Inggris juga kan nggak punya nama khusus ya hari kiamat. Mereka menyebutnya the end of the day, gitu ya, the end of the day, gitu. Ya itu kan deskripsi namanya, deskripsi namanya, the end of the day, hari terakhir, gitu ya, deskripsi juga, gitu ya. Kita coba lihat ya, untuk menyebut hari kiamat, ibu-ibu, bapak mengenal ada berapa kata dalam bahasa ya, dalam pengetahuan ibu bapak, artinya yang dalam pengetahuan agama kita biasanya dalam pengajian, ada berapa istilah yang ibu bapak ketahui, maksudnya itu adalah hari kiamat gitu. Hari pembalasan, hari kemudian. Iya. Hari Ada hari apa? Hari kemudian. Ya, ada hari pembalasan. Apalagi? Kemudian. Hari pembalasan. Ada hari kemudian. Hari akhir. Ada hari akhir. Apalagi? Itu aja. Yang keinget sih itu aja. Ada hari perhitungan, ada? Ada hari perhitungan. Ada juga hari perhitungan, gitu ya. Ada hari perhitungan. Baik ya, kita manfaatkan ini ya. Tentu ini penamaan sesuai dengan apa yang ya ada latar belakang penamaannya, gitu ya. Ada latar belakang penamaannya. Itu. Hari perhitungan, gitu ya. Hari perhitungan karena manusia nanti akan dihitung, gitu ya. Istilah Arabnya ada yang ingat ini untuk hari perhitungan? Hisab ya, ini hisabnya juga sudah bahasa Indonesia aja, dihisab. Nanti dihisab ya, nanti dihisab. Hisab. Tapi orang Indonesia karena nggak punya kol-kolah, jadinya kayak isap rokok.
Dia maha ahli hisab katanya. Dia maha ahli hisab. Ahli hisab, ngisap rokok jadinya. Ada hisab. Oke, baik. Kalau ini akhir, apa istilah Arabnya? Yaumil akhir. Ya, bagus ya, yaumil akhir gitu ya, yaumil akhir. Kalau hari kemudian, ini apa istilah Arabnya yang mungkin udah dikenal? Yaumiddin. Atau mungkin ini sama maksudnya dengan hari akhir gitu. So ya Ustaz, Pak Guru. Yaumil abs. Yaumil apa? Yaumil abs gitu. Yaumil abes. Abs. Yaumil apa sih? Ya, itulah. Saya juga baru dengar itu. Yaum apa gitu ya. Karena di hari kemudian, baik. Kemudian ada hari pembalasan. Itu apa istilahnya? Yaumiddin. Sama. Ada yang punya yang lain hari pembalasan? Itu kan bahasa Indonesia sudah masuk, itu bahasa Indonesia. Saya ini ikhlas bekerja, membantu, tidak mengharap balas. Balasan. Apa? Hari pembalasan. Bukan. Itu tuh ungkapan bahasa Indonesia. Saya ikhlas, tidak mengharapkan balas. Imbalan. Balas, tinggal ya ini ungkapan bahasa Indonesia tinggal dilengkapi aja. Saya ikhlas bekerja, tidak mengharapkan balas. Titik. Lillah. Beda nih. Saya biasanya biasa dengar balas jasa. Jasa. Oh, tadi mau balas budi atau jasa? Boleh gitu ya. Balas budi. Tidak mengharap balas budi atau balas jasa. Jasa ini dari bahasa Arab sebenarnya, tapi penyesuaian. Bahasa Arabnya jaza gitu ya. Jaza jadinya jasa gitu. Agak susah. Jaza itu berat, itu jadinya jasa yang ringan gitu ya. Yaumul jaza gitu. Jaza. Nah, maka ini bisa kita balik nih sekarang ya, kita bisa balik ini ya. Jaza itu balasan, maka disebut dengan hari pembalasan. Maksudnya hari kiamat juga gitu. Kemudian hari akhir, yaumul akhir juga. Hari perhitungan, hisab juga. Nah, sekarang kita coba lihat ini ya. Dia disebut juga dengan yaumul kiamah. Ya, yaumul kiamah. Ya. Kira-kira kalau kiamah ini dalam bahasa Indonesianya apa gitu? Versi lokalnya gitu. Kemudian yaum ad-din. Hari itu diberi nama dengan hari ad-din, yaum ad-din, hari agama. Kira-kira apa maksudnya gitu? Kok hari itu disebut dengan hari agama? Kok hari kiamat disebut dengan yaumul jaza? Tadi kan ada ya penjelasannya. Hari kiamat disebut dengan yaumul jaza karena pada hari itu akan diberi balasan. Hari kiamat disebut dengan yaumul akhir karena dia akan ada kemudian akhir ya, berada di akhir, tidak di awal. Hari kiamat disebut dengan yaumul hisab karena manusia nanti perbuatan manusia akan diperhitungkan. Hari itu disebut dengan hari kiamat, kira-kira karena apa? Hari itu disebut dengan yaum ad-din, itu kira-kira karena apa? Pakai gaya yang tadi gitu ya. Disebut yaumul jaza karena hari itu manusia dibalas. Disebut dengan yaumul hisab karena akan ada perhitungan. Disebut dengan yaumul kiamah karena apa gitu? Kiamah dibangkitkan. Iya, baik. Disebut dengan hari kiamat karena manusia akan bangkit. Bangkit. Maka yang the end of the day yang diprediksi tahun berapa sebelumnya? 2012 ya? 2012 ya. Yang nggak jadi karena pada waktu ceritanya rubuh gitu. Gedung-gedung rontok, gedung-gedung rubuh. Pada namanya hari kiamat kan bangkit, belum berarti gitu ya. Itu belum kiamat karena belum bangkit. Itu ceritanya baru sampai roboh, baru sampai runtuh gitu. Belum kiamat karena kiamat itu artinya bangkit nanti. Kalau bangkit dari kematian itu barulah nanti namanya hari kiamat. Nah, kalau disebut dengan yaum ad-din apa kira-kira?
Hari orang udah melupakan agama kali ya. Apa kira-kira? Bisa. Nah, kalau kita misal bilang begini ya, kalau kita bilang ini, kalau kita bilang era ya, bahasa lain kan lebih umum kan era. Dengan menggunakan ilustrasi tersebut, maka kita bisa pakai ini. Bahwa Yaum Ad-Din itu ya, Yaum Ad-Din itu dalam kaitan seperti tadi, bahwa agamalah yang akan berkuasa pada masa itu. Agamalah yang aturannya akan terjadi, yang akan dipraktikkan. Aturan agamalah yang akan berlaku. Beda kan kalau di dunia ini tidak disebut dengan Yaum Ad-Din. Itu karena realitanya di dunia ini aturan yang ditegakkan, aturan yang diberlakukan kan tidak sepenuhnya itu berdasarkan aturan agama. Itu. Di dunia ini orang menghalalkan minuman keras itu di barat itu, tapi suka yang keras kali ya emang, karena minuman itu tidak menjadi persoalan. Ya, di Indonesia kan sempat, walaupun kemudian diprotes. Ya, di soal riba gitu kan, soal riba di banyak negara riba itu bukan sesuatu yang terlarang, padahal agamanya melarang, tapi namanya juga bukan Yaum Ad-Din. Nanti kalau di Yaum Ad-Din barulah akan ditegakkannya berlakunya aturan agama secara penuh. Gitu. Ad-Din itu isi utamanya apa? Nah, kalau dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian, Ad-Din. Ad-Din peraturan atau pedoman? Ya, isi dari aturan apa umumnya? Secara garis besar, isi dari aturan itu apa? Perintah dan larangan. Iya, perintah dan larangan. Nah, kalau perintah dilaksanakan akan dapat Balasan. kalau larangan ditinggalkan gitu jawaban. Kalau larangan dilanggar ya, larangannya tidak dihindarkan nanti akan dapat siksa. Jadi itu nanti. Kalau di dunia ini karakter hidup di dunia tidak demikian. Malah bisa jadi bertolak belakang seperti yang bisa kita pahami dalam istidraj ya. Bahkan bisa jadi di dunia ini yang lebih banyak mendapat keuntungan adalah orang yang lebih banyak melanggar aturan agama maksudnya ya. Sementara orang yang patuh kepada aturan agamanya secara ketat bisa jadi tidak dapat ambil bagian besar dari dunia ini gitu. Ya, seperti ya kalau namanya orang halal haram diperhatikan ya paling nanti pulang dia akan bawa satu. Yang mana yang satu itu yang halal saja. Tapi orang kalau tidak memperhatikan halal haram dia pulang bawa dua. Yaitu apa? Gitu. Bisa jadi bawa tiga juga. Halalnya dibawa pulang, yang haram juga dibawa pulang. Kalau yang haram juga dibawa, yang bisa subhatnya juga dia bawa. Jadi dapatnya banyak orang-orang yang tidak. Tapi kalau dinamanya hari Yaum Ad-Din nanti, karakternya hari agama tidak akan terjadi demikian. Keren. Baik, jadi penamaan-penamaan itu sesungguhnya ya, penamaan-penamaan itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Qur'an itu mencerminkan karakteristiknya. Sehingga kadang-kadang kita kalau mendengar nama tokoh-tokoh juga kadang-kadang kita kalau tidak pahami maknanya agak ini nih, ada yang luput nih. Misalkan siapa nama tukang sisir dalam sejarah terkenal siapa? Masyitoh. Nah, Masyitoh itu sebenarnya bukan nama gitu, tapi dalam bahasa Arab tukang sisir itu disebut Masyitoh gitu maksudnya. Siapa namanya nggak tahu, namanya nggak tahu gitu, tapi memang profesinya gitu ya, profesinya sebagai tukang sisir dalam bahasa Arab disebut Masyitoh. Sama kayak kita bilang itu abang bakso itu dia itu abang bakso. Nanti zaman belakangan orang bisa ngelihat itu bang bakso, bang bakso. Siapa namanya dikira bang bakso itu adalah nama dia, padahal bang bakso itu orang yang jualan bakso. Namanya siapa? Bisa Udin sedunia bisa jadi. Ya, nama apa itu namanya buah huldi katanya. Di surga itu
Nabi Adam dan Hawa makan buah khuldi. Itu bukan namanya buah khuldi, bukan, tapi itu karakternya gitu. Karakternya bahwa buah itu akan memberikan khuld, akan katanya itu adalah kekekalan. Karena itu namanya kan iblis, itu propaganda gitu. Kenyataannya kan tidak demikian. Nyatanya tidak demikian. Baik, itu dia ya, Ibu Bapak sekalian kajian kita pada malam ini. Untuk mufradat yang lain insya Allah kita kaji lebih lanjut pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Nah, ini satu lagi ini sebelum kita akhir ini sudah pernah kita pelajari, ada kata din yang berarti agama. Coba dibaca contohnya. Iya, baik. Apa maknanya? Sesungguhnya agama si Allah, ya. Agama Islam. Allah adalah Ya. yang diridhoi. Jadi satu-satunya agama yang diakui gitu, atau yang diridhoi yang ada itu oleh Allah adalah agama Islam. Dan itu Al-Quran komitmen ya. Al-Quran itu konsisten bahwa di dalam Al-Quran yang disebut sebagai agama itu cuma satu, yaitu Al-Islam. Selebihnya itu bukan nama agama. Ya, Yahudi itu nama bangsa. Nasrani itu juga nama bangsa di dalam bahasa Al-Quran. Beda antara Yahudi, Nasrani yang ada dalam pembicaraan Al-Quran dengan Yahudi, Nasrani yang ada pada zaman modern ini. Karena kalau Yahudi, Nasrani dalam bahasa di luar Al-Quran itu kan maksudnya sebuah agama. Ya, maksudnya sebagai sebuah agama. Baik, demikian kajian kita untuk Tanmiyatul Mufradat pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Ya, insya Allah kita kaji lagi pada pertemuan berikutnya sedikit demi sedikit. Ini untuk membangun secara bertahap dan supaya tidak supaya mantap sehingga nanti akan melekat dengan kuat. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang kita kaji malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk kekurangan kami pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.